Pada pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-14, yaitu materi korelasi, regresi, koefisien, dan koefisien determinan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada antara -1 sampai dengan 1. Dan di sini ada rumus korelasinya. Lalu untuk regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Dan untuk korelasi determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistika. Langsung saja kita ke pengerjaan soalnya. Yang pertama di sini kita akan menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinan. Untuk menghitung korelasi, kita harus mengaktifkan fitur data analis terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan fitur data analis, yaitu dengan klik kanan pada bar, lalu customize quick, lalu setelah itu add in. Lalu setelah itu kita klik Analysis Toolpath, lalu Go. Di sini kita checklist Analysis Toolpath dan Analysis Toolpath VBA. Lalu oke. Maka di sini di menu data sudah ada data analis. Langsung saja kita menghitung korelasi terlebih dahulu. Untuk menghitung korelasi kita pergi ke data analis, lalu correlation, lalu oke. Lalu setelah itu untuk input rank kita blok sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu untuk label kita checklist, lalu kita pilih output rank. Lalu untuk output rank di sini kita klik di mana kita akan menyimpan hasil dari korelasi tersebut. Saya pilih di sini, lalu kita klik OK. Dan di sini sudah ada hasil dari korelasi ya antara pramuniaga 1 dan jumlah pembeli. Lalu selanjutnya kita akan menghitung regresi dan koefisien determinan. Sama seperti korelasi, untuk regresi dan koefisien determinan juga kita pergi ke data analis, lalu kita pergi ke regression, lalu oke. Lalu setelah itu untuk regresi ini kita inputkan input Y-rank. Untuk input Y-rank kita blok jumlah pembeli. Lalu untuk input X-nya itu kita klik pramuniaga. Lalu setelah itu kita klik table.
Lalu untuk sini output rank kita klik di sini. Oke. Nah, dan ini adalah hasil dari summary outputnya. Dan selanjutnya kita akan menghitung korelasi dan juga regresi dari tabel pengunjung dan pembeli. Sama seperti tadi, kita pergi ke data analis, correlation. Oke. Dan yang terakhir kita akan mengisi tabel pramuniaga dan pengunjung. Dan ini adalah hasil dari korelasi, regresi, dan koefisien determinan. Lalu selanjutnya kita akan mengisi korelasi, regresi dan determinan ganda. Di sini sama seperti tadi, hanya saja di sini terdapat 3 kolom, yaitu pramuniaga, pengunjung, dan pembeli. Untuk langkahnya tetap sama, kita pergi ke data analis. Lalu pertama kita akan menghitung korelasinya terlebih dahulu. Untuk korelasinya kita blok semua 3 kolom ini. Lalu untuk ini sini. Nah, dan ini hasil dari korelasi ya tabel tersebut. Lalu kita akan menghitung regresinya. Untuk input Y ini kita masukkan pembeli. Lalu untuk input X-nya kita masukkan pramuniaga dan juga pengunjung. Untuk output regression-nya seperti sini. Nah, dan ini adalah hasil untuk
korelasi dan regresi gandanya. Lalu di sini kita akan mengisi tabel T dan juga tabel F. Untuk mengisi tabel T, pertama kita harus menggunakan formula. Untuk formulanya yaitu sama dengan sin I kurung buka, lalu kita masukkan profitability, lalu kita kunci. Tapi di sini kita tidak mengunci semua, kita hanya perlu kunci pada tengahnya saja, lalu kita beri titik koma, lalu kita isi drag freedomnya. Untuk drag freedom di sini kita masukkan gaji bebas, lalu kita kunci juga, tapi di sini kita hapus kunci yang di tengah, kita hanya sisakan kunci yang paling depan, lalu kita tutup. Dan ini hasilnya. Lalu kita bisa tarik. Setelah itu tarik ke bawah. Dan ini adalah hasil dari tabel T. Selanjutnya kita akan mengisi tabel F. Untuk tabel F ini samanya seperti tabel T, kita harus menggunakan rumus. Tapi bedanya di sini, apabila tadi di tabel T itu kita menggunakan rumus sin P, di sini kita menggunakan rumus sin P. Kurung buka. Lalu untuk profitability-nya kita gunakan 0,05. Lalu kita kunci titik koma, lalu kita masukkan ini drag freedomnya, lalu kita kunci seperti tadi, kita sisakan yang di tengah, lalu titik koma, lalu kita masukkan derajat bebasnya. Untuk derajat bebas kita kunci juga, kita sisakan kuncian di kiri, kita tutup. Lalu ini hasil dari tabel F. Kita geser, tarik, lalu kita tarik ke bawah. Dan ini adalah hasil dari tabel F. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.